Baik, berikutnya kita juga perlu menyimak bagaimana Madiun di awal Indonesia merdeka. Ya, tentu saja 17 Agustus 1945, hari yang sangat bersejarah, dan masyarakat Madiun, ya, masyarakat Kabupaten Madiun khususnya juga ikut berbahagia dengan adanya kemerdekaan tersebut. Nah, dalam perjalanan waktu, ya, tentu saja kita ingat akan peristiwa 1948 yang terkenal dengan Madiun Affair. Ya, ini satu peristiwa pemberontakan PKI yang dilaksanakan di Madiun. Ya, ini menjadi satu peristiwa yang sangat menyakitkan bagi masyarakat Madiun dan menjadi satu stigma yang negatif sampai sekarang, ya. Ini perlu disampaikan juga, ya, bahasanya peristiwa 1948 itu pemberontakan PKI di Madiun, ya. Jadi ini perlu digarisbawahi, dan masyarakat Madiun ini menjadi korban gitu loh. Nah, diceritakan, ya, bahasanya atau peristiwa 48 dimulai tanggal 18 September, ya, manakala pada waktu itu di Musa dan Amir Syarifuddin bersama dengan Sumarsono mendeklarasikan yaitu Republik Soviet Indonesia, ya, dengan Front Demokrasi Rakyat, menjadikan Madiun sebagai tempat untuk melaksanakan makarnya. Nah, dengan segala cara, ya, bahkan para tokoh-tokoh di Madiun, TNI Polri, ya, para ulama, ini semuanya ditangkap, ya. Semuanya ada yang dibunuh bahkan, ya. Jadi mendengar itu tentu saja pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Soekarno, ya, langsung tanggap, memerintahkan kepada Panglima Besar Sudirman untuk menumpas yaitu pemberontakan PKI yang ada di Madiun, ya. Nah, akhirnya dengan seluruh potensi, ya, yang ada pada waktu itu, ya, di tentara maupun di polisi, ya, semuanya mengepung Madiun. Berikutnya dalam keadaan terdesak, ya, terkepung, ini para PKI ini lari ke wilayah timur, dan tokoh-tokoh yang ada di Madiun semuanya disandra, dijadikan tameng hidup, lari ke wilayah Dungus sampai ke wilayah Kresek sana tempatnya. Merasa terdesak, para tawanan atau para sandera yang terdiri dari TNI Polri ataupun tokoh-tokoh masyarakat, ulama, ini dibunuh di sana. Nah, maka di Kresek ini juga didirikan monumen Kresek ini untuk mengingatkan kepada generasi yang berikutnya, ya, sampai generasi yang sekarang, bahasanya di bumi Indonesia ini jangan sampai ada lagi paham komunis, karena paham komunis sangat tidak cocok dan bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, berikutnya para tentara kita terus mengejar para tokoh-tokoh PKI. Tentu saja ada yang dibunuh, ada yang ditawan. Perlu diketahui bahasanya Musa dan Amir Syarifuddin itu bukan orang Madiun, ya. Jadi ini perlu diketahui, ya. Berikut Sumarsono, ya, mereka hanya melaksanakan pergerakan di Madiun. Akhirnya dikejar oleh para tentara. Musa lari sampai ke wilayah Sumoroto Ponorogo, ya, besoknya gitu, ya. Jadi pada waktu itu pergerakan itu dimulai tanggal 18 September 1948, terus adakan pengejaran
Di Sumoroto Musa berhasil ditembak mati. Sedangkan Amir Syarifuddin terus lari sampai ke wilayah Walikukun Ngawi. Ya. Sampai di sana berpapasan dengan rombongan Gubernur Suryo yang pulang dari Jogja. Nah, Gubernur Suryo ini gubernur yang pertama Jawa Timur. Gubernur Suryo dibunuh. Tentu saja PKI memang sangat sadis dan kejam, cara membunuh pun sangat tidak manusiawi. Ya. Maka di Ngawi ada monumen Gubernur Suryo sana. Nah, para pendengar semua juga para pembaca ya, bahasanya tepat tanggal 30 September ini pergerakan PKI di Madiun dapat dipadamkan ya. Dan Amir Syarifuddin lari sampai ke Purwodadi, ditangkap dan berikutnya dihukum mati. Dan para tokoh-tokoh yang telah dibantai di Monumen Kresek tanggal 1 Oktober dipindahkan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Madiun. Nah inilah, jadi ini satu peristiwa di tahun 1948 yang merupakan luka yang sangat mendalam bagi masyarakat Madiun ya. Dan perlu diluruskan stigmanya bahasanya orang Madiun ini bukan keturunan PKI ya. Jadi secara sejarah malah orang Madiun itu keturunan wali. Karena apa? Jinbun Raden Patah ini menikah dengan Putri Aisyah, ini putri dari atau anak dari Sunan Ampel. Nah, dari sini sudah jelas kita kembali ya. Jadi akhirnya Raden Patah menurunkan Suryo Patunus, mempunyai putra Sultan Trenggono sampai ke Pangeran Timur atau Ronggojemuno adalah Bupati Madiun yang pertama. Nah, ini satu pelurusan sejarah ya, bahasanya kita juga anti komunis. Nah, dari peristiwa 48 ini secara politis ini juga ada apa tuh manfaatnya dalam arti dalam perjuangan Indonesia, karena ini menunjukkan kepada dunia ya, khususnya karena pada waktu itu ada perang dingin namanya Amerika dan Uni Soviet ya, ada blok barat dan blok timur. Nah, pada waktu itu Amerika Serikat masih ragu Indonesia itu sebetulnya pro mana gitu. Tapi dengan adanya peristiwa 48 ini menunjukkan dan menegaskan bahasanya Indonesia anti komunis, karena Indonesia berhasil menumpas, yaitu menumpas pemberontakan komunis yang ada di Madiun. Karena pada waktu itu Belanda juga mau akal-akalan, ya, mau mengambil kesempatan ini, mau kembali lagi jajah Indonesia di agresi berikutnya, alasannya mau menumpas komunis di Indonesia. Nah, itu alibi-alibi saja yang dibuat. Tapi dengan adanya, tapi waktu itu ditolak oleh Bung Hatta, tidak, komunisnya saya atasi sendiri. Dan akhirnya ini menjadi satu catatan sejarah bahasanya Indonesia ini anti komunis, dan dengan demikian akhirnya satu kebijaksanaan dari pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu dan Inggris menekan Belanda ya untuk tidak lagi ya melakukan agresi militer di Indonesia. Nah ini jadi ini hikmahnya ya. Jadi di balik satu penderitaan bangsa Indonesia ya ada di Madiun ini diberi satu hikmah bahasanya ini menjadi satu penanda bahasanya Indonesia adalah anti komunis. Dan berikutnya tentu saja dalam mengisi kemerdekaan masyarakat Kabupaten Madiun juga seperti daerah-daerah yang lain juga melaksanakan pembangunan ya. Kalau melihat sejarahnya pusat pemerintahan Kabupaten Madiun itu ada di wilayah Pengongangan, Kota Madiun. Nah, ini menjadi satu pemikiran bagi para
tokoh-tokoh di Madiun berinisiatif untuk memindahkan pusat pemerintahan. Maka dirintislah yaitu pindahnya pusat pemerintahan dari wilayah Pengongan Kota Madiun ke wilayah Mejayan. Ya. Karena memang satu dinamika, dulu pusat pemerintahan itu ada di wilayah Ngurawan Dolopo, ya, kemudian pindah lagi ke wilayah Sogaten menjadi Purwoboyo, ya. Terus berikutnya pindah lagi juga ke Keranggan, juga di Kutha Miring, Wonosari, ya, juga pernah di Mawaspati dan berikutnya sampai ke Pengongangan. Dan akhirnya berdasarkan PP nomor 52 tahun 2010 ini oleh pemerintah pusat, ya, bahasanya pusat pemerintahan Kabupaten Madiun yang semula ada di wilayah Kota Madiun pindah ke wilayah Mejayan. Nah, dan di sana alhamdulillah sekarang sudah terbangun segala kepentingan untuk pelayanan masyarakat. Hakikatnya memang untuk memberikan satu kemudahan pelayanan pada masyarakat, ya. Ada alun-alun Regjogati, ada Pendopo Ronggo Jumeno, dan juga ada Masjid Kuba, dan pusat pelayanan masyarakat semuanya berkumpul ada di sana semuanya. Dan berdasarkan PP nomor 3 tahun 2019 disepakati bahwasanya nama pusat pemerintahan Kabupaten Madiun yang semula Mejayan menjadi Caruban, ya. Jadi ini satu catatan sejarah juga bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Caruban sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang, ya, dan ada yang menceritakan Caruban ini dari kata carup. Carup itu artinya menyatu, ya, bersatu atau berkumpul, ya, dan mendapat akhiran an, ya, maka menjadi Caruban. Ini digambarkan bahasanya Caruban tempatnya, suasananya, bersatunya para pimpinan dengan rakyat ini tidak ada batasnya. Karena di Caruban juga pernah ada keturunan bupati yang nikah dengan masyarakat biasa. Itu hal yang membanggakan di Kabupaten Madiun. Ada kesenian khas Kabupaten Madiun yang sudah menjadi ikon budaya, yaitu kesenian dongkrek. Pada waktu itu diuraikan yaitu Palang Mejayan Raden Ngabelo Prawiro Dipuro ini punya upaya spiritual bagaimana menghilangkan pagebluk itu. Akhirnya mendapatkan satu pangsit, ya, untuk membuat satu tabuh-tabuhan untuk mengusir pagebluk yang berupa beduk dan korek. Maka dipukul bunyinya dung dung krek, maka disebut dongkrek. Nah, ini satu perjalanan sejarah Madiun di awal kemerdekaan sampai dengan pindahnya pusat pemerintahan. Semuanya ada di sini para pembaca semuanya, juga para pendengar, yaitu di buku ini yang tersimpan rapi, ya, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun yang ada di Jalan Bali nomor 3 Caruban, ya. Jangan kemana-mana kalau ingin tahu sejarah Madiun secara lengkap, datang saja ke kantor atau ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Oke, salam literasi. Terima kasih.